10 menit aja ya. Senang sekali kesempatan kali ini. Saya John Sugandi kembali menyapa Anda semua lagi, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada semua kali ini ya. Tidak terlalu panjang ya teman-teman, hanya di 10 menit saja ya. Tonton ya, siapa tahu jadi berkat dari inspirasi ya. Dan kita sudah masuki pekan Paskah minggu ini ya. Jumat ini kita akan memperingati Jumat Agung ya, dan juga minggunya Paskah, di mana kita akan mengenang kembali kematian Sang Juru Selamat kita Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus hidupku dan juga hidupmu ya. Dan juga dia bangkit dari antara orang mati ya, di mana dia mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu ya? Bukti bahwa dia Allah yang hidup dan mampu menolong hidupku dan juga hidupmu ya. Maut pun sudah dikalahkan olehnya. Di dalam dia ada pengharapan dan hari esok ya. Ya teman-teman, ini video ketiga selama di bulan Maret ini. Saya sudah berjanji bahwa saya akan membahas tentang misteri salib Kristus gitu ya teman-teman ya. Kali ini saya tidak akan terlalu banyak firmannya, tapi saya akan banyak berdoa di ujung, di akhir nanti teman-teman. Saya akan banyak berdoa buat kita semua ya teman-teman ya. Ini video ketiga saya bahas tentang misteri salib Kristus. Video pertama saya bahas tentang kenapa sih Yesus harus mati di kayu salib gitu ya. Jawabannya karena keadilan Allah sedang ditegakkan dan kasih Allah sedang dinyatakan. Makanya salib menyelamatkan gitu ya teman-teman. Itu video pertama. Video kedua saya bahas tentang manusia nggak bisa selamatkan dirinya sendiri ya. Walaupun dengan berbuat baik, sebanyak apapun perbuatan baik manusia, Anda pikir Anda bisa sogok Tuhan? Nggak bisa teman-teman ya. Perbuatan baik manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Manusia dengan caranya tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, nggak bisa. Akhirnya inisiatif keselamatan datang dari pikiran Allah ya. Allah sendirilah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Akhirnya apa? Bapa mengirim Yesus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Waktu Yesus mati di kayu salib ya, dia memberikan nyawanya menjadi korban tebusan. Terjadi penumpahan darah di kayu salib sana. Terjadi pengampunan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa lagi, melainkan memperoleh hidup yang kekal teman-teman ya. Nah teman-teman, ini video ketiga. Salib adalah pertukaran. Saya tidak akan terlalu banyak bahas firmannya di sini ya. Singkat saja teman-teman, saya mau katakan begini teman-teman ya. Mengenal Yesus itu anugerah loh. Anugerah sekali. Kenapa anugerah? Anugerah apa sih? Anugerah itu adalah sesuatu yang tidak pantas kita terima, tapi tetap dikasih sama Tuhan. Itu anugerah ya. Sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi tetap diberikan buat kita dari Tuhan. Itu anugerah teman-teman. Itu anugerah ya. Makanya mengenal Yesus itu anugerah. Bukan kita yang memilih dia, bukan kita yang memiliki dia teman, bukan. Tapi dialah yang memilih saya dan memilih Anda teman-teman, sehingga kita bisa diselamatkan olehnya. Itu anugerah teman-teman. Makanya ya, ucap syukur ya kalau kita boleh mengalami kuasa anugerah ini ya dalam kehidupan kita semua ya. Dan tetap kerjakan keselamatan kita ya dengan hati yang takut dan gentar sampai di garis akhir hidup kita semua ya teman-teman ya. Oke teman-teman, salib adalah pertukaran ya. Pertukaran apa? Banyak sekali terjadi pertukaran waktu Yesus mati di kayu salib buat kita semua. Yang pertama tadi maut gitu ya. Maut seharusnya kita binasa karena dosa ya. Ubah dosa maut ya, kita binasa karena dosa. Tapi karena kasih karunia Allah, karena anugerah itu, Allah menyelamatkan kita ya. Waktu Yesus mati di kayu salib ya, dia menyerahkan nyawanya. Terjadi pertukaran. Yesus membayar maut yang harusnya kita alami, ditukar menjadi hidup yang kekal. Di mana dia ada nanti, di mana Bapa ada nanti, di situ kita akan ada dengan dia. Di mana Yesus ada nanti, di situ kita akan ada bersama dengan dia. Hidup kekal selama-lamanya dengan dia. Harusnya terpisah sama Allah selama-lamanya ya, maut, tapi ditukar menjadi hidup kekal bersama dengan Allah selama-lamanya. Anugerah teman-teman ya. Apalagi penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kelemahan tubuhmu, Anda sakit penyakit, mungkin ada penyakit dalam tubuhmu teman-teman. Yesus juga mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, karena pelanggaran kita. Kita mengira dia ditindas Allah. Yesus waktu disalib, orang mengira oh Yesus ditindas Allah, Yesus kena kutuk segala macam. Yesus mengalami menanggung kutuk teman-teman, oleh karena bukan karena dosa dia, karena dia tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa, tapi Yesus harus menanggung kutuk atas dosaku dan dosamu. Yesus menanggung kutuk itu. Agar apa? Waktu Yesus mati di kayu salib, ditukar lagi teman-teman. Kutuk itu ditukar menjadi berkat buat hidupku dan juga hidupmu. Anugerah. Kutuk ditukar jadi berkat. Anugerah teman-teman ya. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kita disembuhkan oleh kuasa bilur-bilurnya. Kita disembuhkan oleh dia. Ditukar. Sakit penyakitmu ditukar menjadi sebuah kesembuhan olehnya ya. Banyak orang mengalami rasa tertolak dalam hidupnya ya. Tertolak, mungkin ditinggal pasangannya, ditinggal orang tuanya, ditinggal orang disayangnya, ditolak di sini, ditolak di situ. Mengalami penolakan. Orang yang minder, orang yang malu, orang yang frustasi,
putus asa, nggak percaya diri, mengalami rasa tertolak. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus melakukan itu semua untuk menukar rasa tertolak teman-teman, sehingga kau diterima oleh Bapa. Yesus mengalami penolakan ketika Yesus mati di kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib, Bapa memalingkan wajahnya. Bapa mengalami penolakan. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung dosa. Bapa pun memalingkan wajahnya, nggak mau lihat. Teman-teman, memalingkan wajahnya. Dia mengalami penolakan oleh Bapa saat itu. Untuk seketika, teman, dia mengalami penolakan itu supaya apa? Supaya Anda diterima, supaya saya dan Anda diterima, dipulihkan. Kita yang jiwa kita hancur, jiwa kita yang rusak, tapi dipulihkan, dikembalikan lagi teman-teman, menjadi gambaran yang benar di hadapan Dia. Kita yang berdosa tapi dibenarkan teman-teman. Ya, kita yang harus dihukum, ditukar menjadi sesuatu yang diampuni oleh Dia, sehingga memperoleh keselamatan dari Dia, teman-teman. Yesus lakukan itu semua buat saya dan juga buat Anda, ya. Yesus juga menanggung rasa malu, ya. Yesus mengalami rasa malu supaya apa? Supaya saya dan Anda mengalami kemuliaan dalam kemuliaannya, teman-teman. Itu anugerah. Dia menukar itu semua buat saya dan buat Anda, teman-teman. Saya selesai sampai di sini, saya tidak panjang lebar, ya. Tapi saya akan banyak berdoa buat kita semua saat ini, ya. Mungkin teman-teman ada di antara teman-teman yang sering mendengar berita tentang Yesus. Yesus mati di kayu salib, setiap tahun dirayakan tanggal merah, ya, Jumat Agung, ya, Paskah hari Minggunya, teman. Yesus mati, Yesus bangkit, ya, teman-teman. Sering dirayakan setiap tahunnya. Atau mungkin Anda sering ke gereja tapi nggak pernah mengalami kuasa salib Yesus. Saya mau katakan teman-teman, ada kuasa di balik salib Yesus. Terjadi pertukaran di sana. Yang ditolak menjadi diterima, yang miskin menjadi kaya, yang sakit menjadi sembuh, yang dikutuk menjadi diberkati. Terjadi pertukaran. Yang harusnya mengalami maut tapi menurut hidup yang kekal, yang harusnya binasa tapi diselamatkan. Terjadi pertukaran semua, dan semuanya sudah dibayar Yesus di kayu salib buat hidupku dan juga buat hidupmu. Ya, saya mau berdoa buat teman-teman. Kalau engkau mungkin sering mendengar tentang Yesus, tapi engkau nggak pernah mengalami kuasa salibnya, kau nggak pernah mengalami pengenalan secara pribadi dalam hidupmu sama Dia. Hari ini kalau ada kerinduan di hatimu hari ini, yang muncul saat ini dalam hatimu, Kak, aku ingin lo kenal Yesus lo, tapi aku bingung caranya. Aku ingin kenal Yesus, tapi aku bingung. Hari ini saya mau berdoa buat teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mungkin tidak pernah mengundang Dia dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, saya mau berdoa buat teman-teman semua yang ada kerinduan. Kalau ada di antara teman yang punya kerinduan itu dalam hatimu, teman-teman, saya mau berdoa buat teman-teman, ya. Kalau ada demikian, orang-orang yang demikian, teman-teman boleh ikuti saya berdoa saat ini juga, ya. Boleh ikuti saya berdoa. Kalau teman mau mengenal Dia dari hatimu, jangan cuma tahu doang, tapi alami dan kenal Dia. Teman-teman boleh ikuti saya berdoa saat ini, ya. Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Selamatkan aku dengan salib-Mu. Terima kasih, jadilah Tuhan Juru Selamatku hari ini juga. Amin. Teman-teman, kalau teman-teman tadi punya kerinduan dalam hatimu, ya, ingin kenal Dia, waktu Anda mengucapkan dengan doamu, percaya dalam hatimu, percayalah saat ini juga Yesus sudah menyelamatkan detik ini juga. Dia ada di hatimu. Mulai hari ini kenal Dia lebih lagi, ya. Cari tahu Dia lebih lagi. Teman-teman baca Alkitab, datang ke gereja, ya, datang ke komunitas, hampiri mungkin teman-teman terdekatmu yang mengenal Yesus lebih dulu. Teman-teman bisa hampiri mereka, ya. Dan kedua, saya mau berdoa buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit saat ini, ya. Sakit penyakit apapun yang teman-teman sedang alami hari ini, teman-teman percayakah bahwa Yesus juga sudah menukar setiap sakit penyakitmu di kayu salib? Ada kuasa di balik salib Yesus. Ketika darahnya tertumpah oleh bilur-bilurnya, Alkitab mengatakan kita menjadi sembuh. Engkau menjadi sembuh, saya menjadi sembuh, kamu menjadi sembuh, teman, oleh bilur-bilurnya. Saya mau berdoa buat teman-teman, sakit apapun yang kau alami hari ini, teman boleh taruh tangan teman-teman di tempat teman-teman yang sakit. Kalau teman sakitnya di kepala, teman tumpangin tangannya di kepala. Kalau sakitnya di dada, di jantung, tumpangin di jantung. Kalau di hati, taruh di hati. Kalau di ginjal, taruh di ginjal. Kalau di kaki, taruh di kaki. Teman-teman boleh tumpangin tangan, ya. Pegang tempat di mana bagian tubuhmu yang sakit saat ini. Saya mau berdoa buat teman-teman semua, ya. Saat ini juga teman boleh tumpangin tangan saat ini juga, dan teman boleh berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan, Engkau sudah berjanji oleh bilur-Mu kami menjadi sembuh. Sakit penyakit kami Engkau sudah tanggung di kayu salib. Biar hari itu ada kuasa darah Yesus, bilur Yesus menyembuhkanku dalam nama Yesus. Amin. Saya selesai sampai sini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.